Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wahani Fanawa, mahasiswa dari Universitas Hairun Ternate, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia semester 5 dengan NIM 030523111019. Jadi dalam video ini kita akan membahas mengenai periode kritis dan juga perbandingan antara anak dan dewasa dalam memperoleh bahasa. Nah, ada 3 subpokok yang akan kita bahas. Yang pertama, kita akan membahas mengenai apa itu bahasa pertama dan juga bahasa kedua, yang kita kenal dengan L1 dan juga L2. Nah, yang kedua, kita akan membahas mengenai periode kritis pemerolehan bahasa pertama, atau yang dikenal dengan L1. Nah, yang ketiga, kita akan membahas mengenai anak-anak versus orang dewasa dalam memperoleh bahasa kedua, atau yang dikenal dengan L2. Kita masuk pada pembahasan yang pertama, yaitu bahasa pertama versus bahasa kedua, atau yang dikenal dengan L1 dan juga L2. Nah, untuk bahasa pertama nih, bahasa pertama merupakan bahasa yang kita pelajari secara alami sejak lahir melalui interaksi antara keluarga, lingkungan, orang tua. Jadi, misalnya nih, saya lahir di Ternate. Nah, tentunya keluarga saya, lingkungan saya itu menggunakan bahasa Ternate. Jadi, bahasa Ternate merupakan bahasa pertama saya. Atau misalnya nih, saya lahir di Jawa. Tentunya keluarga saya, lingkungan saya, orang tua saya menggunakan bahasa Jawa. Nah, berarti bahasa Jawa merupakan bahasa pertama saya. Untuk bahasa kedua nih, atau yang dikenal dengan L2. Nah, itu merupakan bahasa yang kita pelajari setelah kita menguasai bahasa pertama. Itu biasanya terjadi ketika anak atau kita mulai sekolah atau kita berpindah lingkungan. Saya kasih contoh nih, misalnya saya sejak kecil kan lahir di Ternate nih, atau sejak kecil saya menggunakan bahasa Ternate sebagai bahasa pertama saya. Kemudian saya mulai sekolah, dan di sekolah kan menggunakan bahasa Indonesia nih. Nah, tentunya bahasa Indonesia itu merupakan bahasa kedua saya. Saya ambil contoh yang kedua. Saya kan sejak kecil lahir di Ternate menggunakan bahasa Ternate sebagai bahasa pertama saya. Kemudian, saya pindah tempat tinggal di Buton. Nah, saya mempelajari bahasa Buton. Tentunya bahasa Buton itu merupakan bahasa kedua saya, bahasa yang saya pelajari setelah saya menguasai bahasa pertama saya. Kita masuk pada pokok pembahasan yang kedua, yaitu periode kritis dalam memperoleh bahasa pertama. Teman-teman percaya tidak bahwa ada yang namanya periode kritis dalam memperoleh bahasa pertama? Nah, di sini kita akan melihat beberapa kasus yang akan membuktikan bahwa ada atau tidaknya periode kritis dalam pemerolehan bahasa pertama. Kita masuk pada kasus yang pertama, yaitu kasus dari seorang anak yang bernama Victor. Dia ditemukan di hutan di Prancis pada tahun 1800. Diperkirakan saat ditemukan dia berusia 11-12 tahun. Nah, karena dia terlalu lama hidup di hutan, dengan hidup yang bertahun-tahun di hutan, dia ditemukan dengan keadaan baju yang compang-camping dan juga mengeluarkan suara seperti binatang. Singkatnya, dia diajarkan bahasa. Nah, diajarkan bahasa selama 1 tahun, dia cuma mengalami peningkatan. Dia bisa mengeluarkan suara li, oh, tapi ketika diajarkan bertahun-tahun, selama 5 tahun dia diajarkan bahasa, dia tuh tidak ada peningkatan, bahkan dia tidak bisa berbicara selayaknya manusia. Jadi selama dia hidup, dia tidak dapat berkomunikasi selayaknya manusia. Kita masuk pada kasus yang kedua, yaitu kasus Jenny. Nah, dia itu ditemukan pada tahun 1970-an saat berusia 13 tahun di Los Angeles. Nah, berbeda dengan Victor. Victor kan dia ditelantarkan di hutan, sementara Jenny dia dikurung di ruangan tertutup oleh ayahnya, dan ayahnya tidak berkomunikasi dengan dia sama sekali, tidak berbahasa dengan dia sama sekali. Jenny tuh hanya dipukul. Dia dipukul, pokoknya dia hanya mendapatkan kekerasan fisik dari ayahnya. Kemudian setelah ditemukan, Jenny tuh diajarkan berbahasa. Nah, kurang lebih dia tuh sama seperti Victor yang ketika diajarkan berbahasa
Jenny itu diajarkan bahasa setelah 8 tahun diajarkan bahasa, Jenny itu tidak ada peningkatan dan dia tuh tidak dapat berbahasa selayaknya anak seusianya. Kita masuk pada kasus yang ketiga, yaitu kasus Isabel. Nah, Isabel ini merupakan seorang anak yang terisolasi dengan ibunya yang bisu. Ibunya itu mengalami cedera otak dan tentunya tidak dapat berbicara. Nah, Isabel itu ditemukan pada usia 6,5 tahun. Nah, saat itu dia mulai diajarkan bahasa. Setelah 18 bulan belajar, dia udah mengenali struktur bahasa, dia udah mulai berkomunikasi. Nah, dalam 20 bulan Isabel tuh dapat mengembangkan kata dasar menjadi kalimat. Jadi Isabel berbeda dengan Jenny dan juga Victor. Isabel tuh dapat belajar berbahasa dan juga dapat berbahasa dengan baik dan juga benar. Dari kasus Jenny, Victor, dan Isabel, kita bisa melihat bahwa periode kritis itu memang ada dalam pemerolehan bahasa pertama, di mana anak ketika baru dipaparkan bahasa setelah dia berusia 12 tahun ke atas, tentunya dia mengalami kesulitan dalam memahami dan juga menggunakan bahasa. Nah, anak yang semakin dini dipaparkan atau mendapatkan paparan dari bahasa, tentunya anak itu semakin bisa berbahasa dengan baik dan juga benar. Pembahasan yang ketiga yaitu anak-anak versus orang dewasa dalam pemerolehan bahasa kedua. Seperti yang kita ketahui bahwa bahasa kedua merupakan bahasa yang kita pelajari setelah kita menguasai bahasa pertama. Nah, sejak saya masih SD mungkin ya, saya pernah mendengar ada yang mengatakan bahwa ketika kita belajar saat kecil bagaikan menulis di atas batu, yang dimana artinya kita bakal lama lupa. Kemudian saat kita belajar di usia dewasa bagaikan menulis di atas air, yang memiliki arti bahwa ketika kita belajar di saat usia dewasa itu kita cepat lupa. Dan apakah itu juga berlaku pada pemerolehan bahasa kedua? Dan juga apakah ada atau tidak periode kritis dalam pemerolehan bahasa kedua? Jawabannya itu tidak ada periode kritis dalam pemerolehan bahasa kedua. Dan orang dewasa pun dapat mempelajari bahasa kedua dengan baik dan benar. Kalau jadi selama anak-anak itu udah terpapar bahasa pertamanya atau dia udah bisa menguasai bahasa pertama, tentunya mereka tuh dapat belajar bahasa kedua, baik itu anak-anak maupun orang dewasa. Jadi, kalau ditanya siapa yang lebih cepat dalam belajar bahasa kedua, anak-anak atau orang dewasa? Nah, jawabannya itu tergantung situasi. Kalau belajar secara alami mungkin anak ya yang lebih cepat, karena anak tuh dia belajar di lingkungan yang dia tuh tidak takut salah. Jadi secara alami mungkin anak-anak lebih cepat. Tapi kalau belajar di kelas, orang dewasa tuh belajar bahasa kedua tuh mungkin lebih baik daripada anak-anak. Nah, tadi kan saya mengatakan bahwa untuk pemerolehan bahasa kedua untuk anak-anak versus orang dewasa itu kan tergantung situasi dan juga cara belajarnya. Nah, untuk kemampuan kognitif dan juga motorik, kita mengetahui bahwa anak itu memiliki memori yang jangka panjang, di mana motoriknya itu lebih fleksibel. Sedangkan orang dewasa, dia tuh lebih memiliki kemampuan yang lebih dalam pemahaman konsep dan juga tata bahasa. Makanya tadi saya bilang, kalau secara alami, anak itu dia lebih unggul, karena dia belajar di lingkungan yang dimana dia tidak takut salah. Orang dewasa kan dia tentunya bakalan takut salah. Nah, sedangkan kalau di dalam kelas, tentunya orang dewasa lebih unggul, karena orang dewasa lebih mengetahui aturan dan juga tata bahasa secara analisis, sedangkan anak itu tidak. Makanya itu cara belajar bahasa kedua itu tergantung situasi. Jadi itulah sedikit materi dari saya yang membahas mengenai periode kritis dan juga perbandingan antara anak dan juga orang dewasa dalam pemerolehan bahasa. Semoga bermanfaat. Jangan lupa belajar ya teman-teman. Dadah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.